Hai, hello, berjumpa lagi kawan-kawan bersama Abibu Belas, channel yang akan membuat Anda jadi berpengetahuan luas dengan video-video yang baru, unik, lucu, dan menarik. Namun sebelumnya kawan-kawan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mari langsung saja kita tonton videonya sampai selesai. Let's go. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan untung ini pasti didalangi PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuanmu, supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Dan menurut saya, ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan untuk mengadakan coup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa, dan pasti didalangi PKI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Akan tetapi kita juga terpanggil sebagai prajurit Sabta Marga, karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Dan saya tahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sabta Marga harus memilih mati untuk negara dan Pancasila, dan bukan mati konyol. Insya Allah, kita akan berhasil menumpas mereka. Halo, Soeharto di sini. Saya kira Panglima sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka telah diculik oleh suatu gerakan yang dipimpin oleh Untung, dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Dengan ini saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi? Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Saya mengenal Untung sudah lama sekali. Pada waktu saya menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, Untung adalah Komandan Kompi dari Batalion 444. Sejak tahun 45, Untung sudah dibina oleh komunis yang mendapat pendidikan politik dari tokoh komunis Alimin. Jadi jelas bahwa gerakan 30 September bukan sekedar gerakan yang menghadapi Angkatan Darat, tapi suatu gerakan yang ingin mengadakan coup.
Yang paling penting saat ini, kita harus bisa bermain dengan segala macam alat. Ya, baik hukum, politik maupun militer. Firasat militer saya mengatakan, cepat atau lambat, Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Sementara tidur kita yang kurang semalam akan bertambah kurang, karena kita harus terus berjaga-jaga. Akan tetapi kenyataannya lain, Pak. Bukti banyaknya Sukwan-Sukwati yang berasal dari pemuda rakyat, dilatih kemiliteran di wilayah sekitar Pangkalan Udara Halim. Dan lebih dari itu, mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi. Selain itu saya kira tidak betul bahwa senjata-senjata mereka adalah milik Angkatan Udara. Semua senjata yang dimiliki Angkatan Udara, seperti juga yang dimiliki angkatan-angkatan lain, didaftar dan diberi nomor. Semua senjata yang belum dipergunakan masih tersimpan di dalam gudang. Sebentar, Pak. Bob. Siap. Senjatanya. Bagaimana, Leo? Memang ini senjata Angkatan Udara, Pak. Tapi kami akan meneliti lebih lanjut. Mungkin mereka mencuri senjata-senjata dari gudang kami. Harto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Apabila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberi ketenangan umum serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden, Panglima tertinggi. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu tugasmu. Harus. Kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden. Bagaimana maksud kamu? Umumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Kalau begitu, akan saya siapkan pidato radio saya. Akan saya nyatakan, tegaskan bahwa Jenderal Soeharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan di samping Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat.